FIA telah membagi perubahan yang akan dilakukan pada peraturan menjadi 2 fase, satu sebelum Miami dan satu setelah Miami. Nicolas Tombasi telah menjelaskan dengan tepat bagaimana ia berniat untuk mengubah FIA dan peraturan dan telah ada pertemuan pertama pada 9 April, kemudian akan ada pertemuan lain pada 16 April, dan kemudian pemungutan suara pada 20 April untuk menyetujui semua perubahan. Setelah itu juga akan disampaikan kepada Dewan Dunia Motorsport. Dalam video hari ini kita akan melihat secara rinci siapa yang akan paling diuntungkan dari perubahan ini. Kita juga akan melihat tanggapan yang diterima Ferrari dari tes Pirelli yang dilakukan di Fiorano dengan semiton yang telah menempuh 900 km dengan ban tersebut. Kita juga perlu melihat mesin Audi karena memiliki masalah unit dayanya, dan kita akan mendengar juga kata-kata dari Red Bull dan Verstappen. Dengan itu, mari kita mulai segera. Ada satu kalimat yang di tengah kebisingan beberapa bulan pertama, Formula 1 layak untuk dihentikan dan didengarkan dengan seksama. Dia mengatakannya kepada Nicolas Tombazis, Direktur Monoposto FIA, dan oleh karena itu bertanggung jawab secara teknis, orang yang lebih dari siapapun telah berkontribusi untuk menulis aturan yang sedang menjadi perbincangan di seluruh pedok. Passion tidak dalam perawatan intensif, dia hanya perlu makan beberapa apel setiap hari. Jadi ini bukan operasi jantung terbuka, bukan penulisan ulang, tetapi perawatan bertahap yang ingin dilakukan federasi untuk mengubah regulasi 2026 untuk regulasi yang menurut Tombazis tidak gagal tetapi memang perlu, ini benar, untuk diperbaiki. Ini adalah keseimbangan yang sulit untuk dijaga, itulah yang sedang berusaha dipertahankan oleh insinyur Yunani. Di satu sisi, dia tidak ingin menambah kepanikan, di sisi lain dia tidak bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki. Jadi dia menarik garis. Para penggemar menikmati pertunjukan, masalah ada dan harus dihadapi dengan metode. Bukan dengan urgensi seseorang yang ingin meratakan kritik, tetapi juga bukan dengan kepasrahan seseorang yang telah menyatakan bencana. Referensi yang paling berat tak terhindarkan adalah insiden Oliver Bearman di Suzuka. Perbedaan kecepatan antara mobil yang sedang clipping, fase di mana unit tenaga memulihkan energi dan dorongan menurun drastis, jadi mobil milik Colapinto, dan mobil yang sedang berakselerasi penuh telah menghasilkan situasi yang berbahaya, nyata, yang tidak bisa dianggap tidak terduga oleh FIA. Tombazis mengakui hal itu. Risiko telah diidentifikasi. Hal ini telah dibahas, tetapi campur tangan lebih awal tanpa data yang cukup bisa menimbulkan masalah lain. Ketika perubahan diperkenalkan dengan terlalu terburu-buru, risikonya adalah memperburuk keadaan. Ini adalah apa yang dikatakan Tombazis. Ini adalah logika regulator dan memiliki konsistensi tersendiri, tetapi juga logika yang ketika menyangkut keselamatan tidak bisa menjadi alibi. Apa yang jelas muncul dari posisi FIA adalah bahwa perubahan yang akan datang tidak akan menyentuh perangkat keras mesin. Sebenarnya, mesin tetap seperti yang ada dan tidak ada yang bisa mengubahnya di tengah musim, karena itu akan memalsukan hasil kejuaraan. Oleh karena itu, akan ada pekerjaan pada perangkat lunak dan pengaturan, pada aturan pengelolaan energi yang mengatur perilaku unit tenaga dalam balapan dan kualifikasi. Ini adalah intervensi yang secara teknis dapat diperkenalkan dalam waktu yang jauh lebih cepat daripada revisi mekanis. Dan menurut Tombazis, ini langsung menyentuh inti masalah. Kecepatan mendekati antara mobil dan keterjangkauan yang dirasakan oleh para pembalap. Peta jalan yang sedang digariskan berpotensi mencakup 2 fase yang berbeda. Putaran pertama adalah koreksi segera dan putaran kedua dengan waktu yang lebih santai untuk memungkinkan para produsen menyesuaikan diri dengan lebih tenang. Sebuah struktur bertahap yang menunjukkan bagaimana FIA menyadari kompleksitas politik saat ini. Dengan tim yang terpecah dengan kepentingan yang berbeda dan visi teknis yang bertentangan, menemukan konsensus yang luas tidaklah otomatis. Pertemuan kunci dijadwalkan pada 20 April. Disitulah akan terlihat apakah visi bersama itu benar-benar ada atau apakah pedok akan kembali terpecah di sepanjang garis patahan yang biasa. Sementara itu, Tombazis masih menggunakan metafora biola. Anda bisa mempelajari teori selama bertahun-tahun, tetapi selama Anda tidak meletakkan jari di atas senar, Anda tidak benar-benar memahami apa yang diperlukan. Tahun 2026 adalah saat di mana musik sudah dimulai dan sekarang kita harus belajar untuk memainkannya. Secara substansial, pada 15 April akan ada sesi untuk memeriksa dampak dari perubahan yang akan terjadi pada regulasi. Pada 16 April akan ada pengujian yang sebenarnya, dan kemudian pada 20 April akan ada pemungutan suara di antara semua produsen mesin, saya tim prinsipal, direktur teknis, dan federasi untuk menyetujui perubahan ini sebelum Miami. Ini akan menjadi fase pertama diskusi tentang perubahan yang akan diterapkan pada regulasi.
Kemudian akan ada fase kedua yang akan terjadi setelah Miami. Mengenai topik diskusi, ada sedikit kerahasiaan, namun beberapa detail telah muncul. Sedang dibahas kemungkinan untuk mengaktifkan mode garis lurus dalam kualifikasi secara spontan untuk pembalap. Jadi, tanpa memiliki zona spesifik, tetapi pembalap mengaktifkannya ketika memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan lebih sehingga menggunakan aerodinamika aktif saat menguntungkan. Dengan cara ini, ia dapat lebih baik memulihkan energi baterai tergantung pada titik-titik di lintasan. Dan pada dasarnya dalam kualifikasi, tidak ada pembalap yang harus berjuang melawan pemulihan energi, tetapi dapat berjuang untuk mencoba mencetak waktu terbaik, putaran terbaik dalam kualifikasi. Ini adalah perubahan yang ingin dilakukan oleh tim, tetapi FIA tampaknya sedikit lebih ragu tentang persetujuan, karena pasti akan mengarah pada perbandingan dan juga konsekuensi dari sudut pandang keselamatan. Jadi ini masih dalam tahap diskusi. Namun, ada juga dua pilar lain yang sedang dibahas untuk perubahan yang akan terjadi dan yang akan didiskusikan antara FIA dan tim. Hingga tahun lalu, parameter acuan untuk bahan bakar dan massa yang masuk ke dalam mobil balap adalah satuan waktu. Mulai tahun 2026, batas tersebut akan berpindah ke nilai energi maksimum yang ditetapkan pada 3.000 mg per jam. Bukan lagi berapa kilogram bahan bakar yang masuk ke dalam mesin, tetapi seberapa banyak energi yang dapat dilepaskan oleh massa tersebut. Sebuah perubahan filosofi yang mengubah bensin dari sekadar bahan habis pakai menjadi variabel strategis. Dengan batas energi yang sama, bahan bakar yang lebih padat dari segi energi memungkinkan untuk mengurangi massa yang dimuat dengan manfaat langsung pada berat, penyeimbangan, dan pengelolaan balapan. Kimia dengan kata lain menjadi medan pertempuran tersendiri, dan untuk menjaga batas ini ada pengukur aliran baru yang dikembangkan oleh Allegra, pemasok tunggal yang dipilih oleh FIA. Tidak lagi dua sensor terpisah, tetapi satu unit terintegrasi yang dirancang untuk secara struktural membuat manipulasi data tidak mungkin. Dua saluran internal memiliki geometri yang berbeda dan beroperasi pada frekuensi pengukuran yang berbeda, dilindungi oleh fungsi anti-aliasing yang mencegah pelatihan sinyal. Sistem beroperasi antara 4 dan 6 kHz dengan hingga 6.000 pengukuran per detik, divalidasi oleh referensi ultrasonik 20 kHz yang tidak hanya mengukur tetapi juga melakukan validasi diri secara real time. Ini bukan pilihan teknis yang netral, ini adalah respons langsung terhadap ketegangan tahun 2019 ketika kontroversi tentang pengukur aliran meninggalkan bekas luka mendalam di paddock. Kita semua ingat mesin Ferrari yang terkenal dari tahun itu. FIA telah belajar dan memutuskan bahwa alat ini tidak bisa lagi hanya menjadi sensor, harus menjadi wasit tanpa henti, bersertifikat dan tidak mungkin diputarbalikkan. Dan kemudian ada pilar ketiga dari arsitektur regulasi baru ini, yaitu yang finansial dan penting untuk memahaminya dengan baik karena mengubah geometri kekuasaan dalam Formula 1 modern. Batas anggaran untuk chassis naik dari 135 juta menjadi 215 juta dolar, kenaikan yang terdengar besar, tetapi sebenarnya sebagian besar bersifat akuntansi. Atap terpisah untuk pengeluaran modal yang disebut capex sebesar 36 juta yang dibagi selama 4 tahun hilang, dan biaya penyusutan tahunan langsung masuk ke batas keseluruhan. Jika seorang karyawan menghabiskan bahkan hanya sebagian kecil dari waktunya untuk proyek Formula 1, gajinya dihitung 100% terhadap batas. Sebagai imbalannya, biaya untuk kesehatan, keselamatan, dan catering baik di pabrik maupun di lintasan dikeluarkan dari perhitungan tim dapat membawa hingga 2 juta dana yang tidak terpakai ke tahun berikutnya dan akan mendapatkan bonus untuk lokasi di negara dengan biaya hidup tinggi seperti Swiss untuk Audi. Di sisi power unit, batasnya naik menjadi 190 juta dolar. Di sini juga logika yang sama dalam penghapusan capex terpisah dan cakupan blok untuk penelitian, produksi, penyediaan, dan dukungan di track telah menciptakan situasi ini. Pendatang baru telah mendapatkan akses ke anggaran yang ditingkatkan sebesar 148,5 juta dolar dalam 3 tahun sebelum debut resmi, tetapi berita sebenarnya adalah ADU tentunya, yang merupakan mekanisme yang dirancang untuk mencegah kesalahan pengembangan pada tahap ini yang sangat khusus berubah menjadi hukuman bertahun-tahun. Jika seorang pembuat mobil mengalami defisit potensi dan perbedaan dibandingkan dengan yang pertama dalam peringkat mesin, maka mereka akan menerima konsesi teknis dan finansial tambahan untuk mengejar
mengejar ketertinggalan. Besaran bonus juga tergantung pada tingkat keterlambatan waktu sebesar 24%, dan ada juga pengecualian anggaran tambahan untuk menyelesaikan masalah keandalan yang serius. Dan kita juga tahu estimasi yang tepat tentang berapa banyak perbedaan mesin antara berbagai produsen di lintasan, jadi siapa yang memiliki mesin pembakaran internal yang lebih kuat dan siapa yang memiliki mesin pembakaran internal yang kurang kuat. Kita tahu bahwa Mercedes memiliki estimasi 585 tenaga kuda, Red Bull Ford berada di posisi kedua dengan 578 tenaga kuda, Ferrari di posisi ketiga dengan 555 tenaga kuda. Jadi ada perbedaan sekitar 30 tenaga kuda dengan Mercedes pada mesin pembakaran internal, Audi berada di posisi keempat dengan 540 tenaga kuda, dan Honda berada di posisi terakhir dengan hanya 515 tenaga kuda. Jadi ada perbedaan yang diperkirakan sebesar 70 tenaga kuda dengan Mercedes. Pada dasarnya, siapapun yang memiliki perbedaan pada mesin pembakaran internal yang lebih dari 2%, tetapi kurang dari 4%, akan menerima pembaruan teknis pada mesin pembakaran internal, sedangkan yang lebih dari 4% akan menerima 2%. Diketahui bahwa Honda dan Aston Martin sudah bekerja pada mesin karena mereka yakin bisa melampaui 4% sebagai perbedaan dibandingkan dengan mesin Mercedes yang berada di posisi pertama dalam klasemen mesin berdasarkan daya pada mesin pembakaran dalam, dan Ferrari sebaliknya sedang bekerja tetapi tidak tahu persis berapa perbedaannya dengan mesin Mercedes jika diperkirakan sekitar 30 tenaga kuda, jadi seharusnya antara 2 dan 4% dengan hanya satu pembaruan teknis. Bagaimanapun ada beberapa pembalap yang berada di batas dan jadi bekerja dengan lebih hati-hati. Kami tahu bahwa power unit kedua Ferrari akan tiba di Kanada, jadi setelah balapan Monaco yang kurang menuntut terkait mesin, di Kanada power unit kedua akan debut yang akan sangat mirip dengan yang pertama karena mungkin akan mengubah bagian listrik tetapi tidak bagian pembakaran dalam. Sementara power unit ketiga yang akan menerima bantuan dari A2 akan debut di Silverstone atau Spa, intinya akan debut sebulan kemudian dengan cara yang sangat berdekatan untuk kemudian berputar dengan power unit lainnya sesuai kebutuhan. Sementara itu, Ferrari telah menghabiskan hari-hari ini dalam jeda dengan roda yang kokoh di aspal basah Fiorano. Faktanya, Lewis Hamilton telah menyelesaikan 1 atau 2 hari uji Pirelli di trek milik tim dengan lintasan yang disiram air secara artifisial untuk menciptakan kondisi basah yang terkontrol. Dalam keseluruhan hari tersebut, juara dunia 7 kali ini telah menempuh 297 lap dengan total 142 pada hari pertama, 155 pada hari kedua, dengan catatan waktu terbaik hari itu ditetapkan pada 1:40. Tujuan dari program ini adalah pengembangan campuran Reign yang sedang disiapkan Pirelli untuk 2027. Pada bagian pertama dari uji coba, Hamilton telah mengevaluasi prototipe full wet termasuk desain baru dari pola tapak yang sudah diuji coba pada minggu sebelumnya di Suzuka, Red Bull, dan Racing Bulls. Sebuah profil yang dirancang untuk memperluas jangkauan penggunaan campuran untuk kondisi basah ekstrim bahkan dalam hujan yang kurang deras. Dalam program untuk orang miskin, terjadi perubahan pada varian menengah dengan tujuan untuk memetakan jendela crossover antara produk Reign, yaitu antara menengah dan full wet. Ini bukan satu-satunya aktivitas di lintasan untuk Ferrari selama periode ini, karena minggu sebelumnya di Mugello, Giovinazzi, Leclerc, Arthur Leclerc, dan Antonio Fuoco telah menyelesaikan 2 hari uji TPC dengan insinyur Cedric Grosjean mendukung melalui radio untuk ketiga pembalap. Pada 22 April, hari pengambilan gambar di Monza akan menyelesaikan siklus aktivitas sebelum kembali berlomba di Miami. Dalam beberapa hari setelah uji coba di Fiorano, giliran Mercedes dan McLaren di mana kedua tim dijadwalkan pada 14 dan 15 April untuk 2 hari uji tertutup yang didedikasikan untuk pengembangan campuran slick di sirkuit Jerman Nürburgring yang tidak mengadakan Grand Prix sejak 2020. Ini menawarkan konfigurasi seimbang antara beban lateral dan longitudinal, merupakan tempat uji yang berbeda dari Fiorano, dan untuk alasan ini sangat berguna untuk melengkapi gambaran data yang sedang dikumpulkan Pirelli menjelang musim 2027. Nah, kami telah berbicara tentang pembalap seperti Mercedes dan Ferrari, tetapi kita juga harus berbicara tentang Audi yang telah melakukan kualifikasi yang baik di awal musim ini, dan seringkali kita melihatnya di 10 besar, namun mereka mengalami masalah baik di awal, memulai dengan buruk. Kita juga melihatnya di Suzuka, di mana baik Bortoleto maupun Hülkenberg kehilangan beberapa posisi di start. Tetapi seperti yang juga dikatakan Mattia Binotto yang sekarang adalah kepala tim, karena Jonathan Whitley telah meninggalkan tim setelah hanya
hanya 2 balapan di awal musim, dan kemudian di balapan ketiga dia tidak lagi menjadi kepala tim. Baik, sekarang bahwa Batia Binotto adalah kepala tim, dia menyatakan bahwa masalah Audi ada baik di start, tetapi juga di bagian listrik dan terutama di perpindahan gigi. Sebenarnya perpindahan gigi dari power unit Audi unit power baru, unit power pertama Audi di Formula 1, nah, perpindahan gigi terlalu kasar, baik dalam akselerasi maupun pengereman, dan ini membuat mobil terlalu tidak stabil. Audi pasti akan membantu pengembangan Audi, tetapi karena sebagian besar masalah ada di bagian listrik, nah, itu tidak akan begitu banyak membantu mereka, dalam arti bahwa mereka harus memperbaiki terutama terkait MGK. Ini adalah tim baru, jadi dikatakan bahwa jeda bulan April akan berguna bagi Audi untuk memperbaiki, dan mereka beruntung bisa melewatkan 2 balapan ini, karena itu akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan mobil lebih baik dan tampil lebih kompetitif dari Miami dan seterusnya. Yang jelas, awal Audi sangat solid, mereka memiliki masalah yang harus diselesaikan, tetapi tidak semuanya dapat diatribusikan pada sasis, justru banyak yang pada bagian listrik mesin, dan mereka akan berusaha untuk menyelesaikannya. Tujuan seperti biasa bagi mereka, dan mencapai tahun 2030 untuk menjadi kompetitif seperti tim papan atas. Tapi hati-hati juga dengan 4 berita ini. Sebenarnya yang pertama adalah bahwa Dewan Kota Monza telah memutuskan dalam rapat pada 9 April pekerjaan penyesuaian sirkuit nasional, investasi 40 juta euro untuk 3 intervensi utama, penutup permanen gedung di atas box, arah balapan baru, dan ruang pers baru. Pekerjaan harus diselesaikan sebelum Grand Prix Italia 2027 dan ruang pers akan segera dimulai, sementara sisa proyek akan dibuka setelah acara bulan September tahun ini agar tidak mengganggu balapan. Presiden sirkuit, Giuseppe Redaelli, mengatakan bahwa ini adalah momen penting untuk masa depan fasilitas, menekankan suara hampir bulat dari Dewan Kota, antara pihak oposisi dan partai politik sebagai sinyal kesadaran bersama akan nilai strategis sirkuit Brianzolo Indotto sebesar 250 juta euro di wilayah, angka-angka yang membuat pertandingan jauh lebih besar dari sekadar restrukturisasi, sementara di sisi regulasi, arah teknis yang diambil VIA semakin jelas. Sebenarnya, fokus utama adalah pada pengelolaan energi, lebih dari sekadar modifikasi struktural unit daya, dan oleh karena itu, proposal yang dapat dilakukan dalam jangka pendek berkaitan dengan 2 parameter spesifik, jumlah maksimum pengisian dari baterai dan daya maksimum yang dapat diberikan saat mengakses energi listrik yang terakumulasi. Hasil yang diharapkan adalah pengurangan rata-rata performa dalam lebar lintasan, tetapi tanpa penurunan daya yang drastis yang telah menciptakan situasi berbahaya seperti yang dialami Berman dan Pinto di Suzuka. Nico Rosberg mengomentari dinamika awal musim ini dengan jarak pragmatis dari seseorang yang telah berhenti mengemudi tetapi tidak berhenti mengamati. Saya memahami kritik tersebut karena cukup tidak alami untuk memperlambat lurus seperti itu atau bahkan menurunkan gigi untuk mendukung pengisian daya baterai. Namun dia juga mengatakan, adalah wajar jika seorang penonton merasa sedikit bingung ketika sebuah mobil Formula 1 tiba-tiba melambat, padahal seharusnya menjadi ekspresi tertinggi dari kecepatan. Namun, selama masih ada pertarungan hebat di lintasan antara tim dan pembalap, saya tidak akan terlalu khawatir. Sebuah oposisi yang menggambarkan dengan baik perpecahan persepsi antara mereka yang melihat Formula 1 sebagai produk televisi dan mereka yang mengalaminya sebagai ekspresi teknis dari keunggulan, di mana perspektif justru menemukan banyak hal yang perlu diperbaiki. Sementara Jean Aladisi mengomentari posisi mengemudi Verstappen dan Leclerc yang berada di 2 mobil yang sangat berbeda tetapi berbagi jenis masalah yang sama terkait dengan peraturan baru ini. Faktanya, Max sedang berjuang keras, sangat keras, dan karena terlihat bahwa sistem yang mereka miliki di mobil masih tidak baik untuknya. Cara mereka mengelola akselerator memiliki daya listrik yang lebih rendah, dan mungkin ini adalah saat di mana pembalap tercepat mengalami kesulitan lebih dari yang lain, mungkin karena kualifikasi terlihat di sini. Max dan Charles lebih cepat di setiap tikungan tetapi lebih lambat di akhir putaran. Namun, mekanismenya berbeda antara keduanya. Leclerc kehilangan energi saat melepaskan akselerator dan dengan energi yang tidak lagi tersedia di garis lurus berikutnya. Verstappen menghadapi sesuatu yang lebih dalam. Sebenarnya Red Bull RB22 yang dia sendiri sebut tidak dapat dikendalikan, dengan understeer saat masuk tikungan dan oversteer saat akselerasi, memiliki keseimbangan yang tidak sesuai dengan inputnya dan yang menghilangkan kontrol yang selalu dia ubah menjadi keuntungan kompetitif. Singkatnya, kita memiliki 2 masalah yang tampak berbeda, tetapi keduanya mengarah pada hasil yang sama dengan sia Leclerc maupun Verstappen yang mengalami kesulitan.
Tentu saja Leclerc berhasil menutupi kekurangan itu karena Ferrari saat ini lebih kompetitif dibanding Red Bull, tetapi keduanya sedikit menderita. Dan perhatikan juga Jean Todt yang menceritakan untuk pertama kalinya bahwa setelah meninggalkan Ferrari, Dietrich Mateschitz mencarinya secara pribadi 2 kali di rumahnya di Paris untuk menawarkan posisi di motorsport Red Bull. Pendiri perusahaan Austria itu tidak suka bepergian, tetapi ia membuat pengecualian 2 kali. Itu adalah tawaran yang serius, konkret, dan diinginkan. Jean Todt menolak tanpa ragu. Jawaban tidak. Bab itu bagi saya sudah ditutup. Saya telah berhasil mengelola merek ikonik seperti Ferrari, dalam arti tertentu saya tidak bisa melakukan yang lebih baik. Dan Christian Horner tetap di posisinya. Jean Todt pada tahun 2009 menjadi presiden FIA, dan Formula 1 yang kita kenal sekarang juga merupakan hasil dari 2 jawaban negatif itu yang diucapkan di Paris di sekitar meja makan. Beritahu saya di kolom komentar pendapat Anda tentang semua topik yang masuk dalam video. Seperti biasa, saya ingatkan untuk memberikan like, untuk berlangganan, untuk mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video tentang Formula One dan tentang Ferrari. Di sini dari saya sudah semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.